Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 7. Silakan buka Microsoft Excel, klik kanan icon Microsoft Excel open, atau klik 2 kali icon Microsoft Excel boleh. Setelah itu blank workbook, klik menu file, file, klik open ya. Open untuk membuka. Browse itu berarti mencari tempat penyimpanannya di mana ya. Setelah itu boleh membuka pertemuan 6, boleh membuka pertemuan 5 ya. Pertemuan 6 contohnya sebelumnya berarti latihan 3 ya. Latihan 3. Oke, setelah itu hasilnya seperti berikut ya. Sebelumnya materi kita elemen, klik kanan format cell, elemen, text alignment ya. Sekarang hari ini text control ya, berarti mengontrol teks ya. Berarti materi kita fokus di text control sama orientation ya. Contohnya hari itu kita rubah jadi nama hari ya. Nama hari. Nama hari gitu ya. Oke, diperkecil saja, diperkecil ya. Oke, berarti ntar hari-nya hilang ya. Sebenarnya bukan hilang, tapi nggak kelihatan ya. Oke, kita format cell. Klik kanan sel C2, format cell ya. Format cell, setelah itu wrap text. Klik atau centang wrap text, setelah itu oke. Biasanya akan menjadi seperti ini ya. Berarti kata yang pertama itu nama, kata yang kedua itu hari, berarti kata yang kedua langsung secara otomatis ditaruh ke baris kedua gitu ya. Itu maksud dari wrap text. Oke ya. Saya ulang lagi. Back aja. Klik kanan format cell. Klik wrap text. Maka kata yang selanjutnya atau kata yang kedua melebihi dari besarnya sel secara otomatis akan ke bawah ya, ke baris berikutnya maksudnya. Seperti ini ya. Paham ya? Selanjutnya pelajaran itu saya perkecil juga kolomnya. Perkecil juga. Oke, contohnya seperti ini ya. Atau diperkecil lagi sampai P-nya setengah dan N-nya hampir ketutupan semua ya. Oke. Setelah itu klik kanan sel E2, klik kanan sel E2. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu string, berarti maksud tadi string itu teksnya, besar teksnya akan mengikuti besarnya sel ya. Berarti akan mengecil secara otomatis karena mengikuti besarnya sel. Seperti ini ya. Oke. Kalaupun itu font size-nya diperbesar, tetap saja teksnya akan menyusut ya. Karena di situ string itu fungsinya teks mengikuti atau mengecil sesuai dengan besarnya sel ya.
Kelihatan ya? Oke, bisa dimengerti ya? Tuh, saya ulang kembali. Contohnya, blok atau klik sel E2, klik kanan, format cell, setelah itu pilih string. Setelah itu oke. Oke ya, paham ya? Selanjutnya merge cell ya. Merge cell itu maksudnya menggabungkan sel. Oke, kita contohkan saja. Kita blok B3 sampai dengan B5. B7 ya. Setelah di blok semua, klik kanan yang di blok ya, yang di blok, bukan yang di luar blok. Setelah itu format cell. Saya ulang lagi. Setelah di blok, klik kanan yang di blok, format cell gitu ya. Setelah itu pilih merge cell. Maksudnya di sini instruksinya, perintahnya gabungkan sel B3 sampai B7. B3 sampai B7 itu B3, B4, B5, B6 dan B7 itu nantinya akan digabungkan jadi satu sel gitu ya. Oke, di sini kita oke. Biasanya hasilnya seperti ini. Oke, maksudnya kalau ada instruksi seperti ini, berarti maksudnya sel akan digabungkan dan nilai yang posisinya sebelah kiri atau yang pertama maksudnya akan ditampilkan, sedangkan nilai yang selanjutnya akan hilang gitu ya. Di sini ntar yang ditampilkan akan nilainya nilai yang angka 1 aja ya. 2, 3, 4 dan 5 itu akan dihilangkan. Contohnya seperti ini gitu ya. Oke ya. Oke, kita ulang kembali biar lebih paham. Contohnya klik kanan, format cell. Setelah itu merge cell. Oke, akan digabungkan sel B3 sampai B7. Oke, benar nggak ya? Oke, di sini instruksinya sel akan digabungkan dan hanya menampilkan nilai yang pertama gitu ya. Nilai yang selanjutnya akan dihilangkan. Ya, bisa ya? Mudah ya. Selanjutnya orientation. Orientation itu berarti mengatur derajat atau kemiringan ya. Contohnya kita contohkan saja. Ini nomor ya. Berarti sel B2 kita klik kanan, format cell. Format cell itu berarti di sini ada orientation. Contohnya derajatnya kita buat kira-kira 25 derajat gitu ya. Oke, tingkat kemiringannya 25 derajat. Perhatikan itu T. T itu berarti ada di bawah atau pertama. Oke, berarti nantinya N itu yang pertama miringnya akan N-nya agak ke bawah gitu ya. Kita contohkan saja. Ya. Oke, jadinya seperti itu, kurang kelihatan, diperbesar aja gitu ya. Dan selanjutnya kita klik kanan lagi, format cell, terus tingkat kemiringannya kita tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti 90% ya. Jadinya N-nya akan di bawah. Di sini T-nya di bawah, ini reviewnya ya. T-nya di bawah berarti nantinya no itu berarti N-nya di bawah. Seperti itu ya. Oke, kita contohkan lagi. Kita balik ya. 90 derajat jadi tadi T-nya N-nya di bawah berarti N-nya di atas ya. T-nya di atas. Jadi minus 90 ya derajat. Kalau tadi 90 itu tegak lurus tapi posisi N-nya di bawah. Nah, sekarang itu 0,90 derajat posisi N-nya di atas gitu ya. Kita contohkan saja. Oke, gitu yuk. Hasilnya seperti ini. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Ya, buatlah tabel seperti berikut. Ini sebagai latihan saja ya. Setelah kamu buat seperti berikut, ini nomor disesuaikan dengan orientasinya juga. Ini juga sama. Ini merge cell dan orientasinya ya. Terus ini string. Ini wrap text ya. Dan warna tabelnya disesuaikan bordernya warna merah, biru dan kuning.
dan ini indenya 111 semua posisinya di tengah center, dan ini elegant right ya, posisinya kanan ya. Setelah itu simpan, klik menu file, klik save as. Setelah itu tentukan posisinya di mana dengan browse. Setelah itu nama filenya latihan 1 pertemuan 7 ya. Oke, nah kalau sudah selesai, ini buat latihan di rumah. Latihan di rumah aja, bukan PR atau tugas ya. Ini buat latihan sendiri. Oke, silahkan dicoba, boleh.